Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Nyi Reni dari SD Negeri Ketarahayu 01. Saya Tita Mulia Sarita dari SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara. Saya Sandi Pramuji dari SMP Negeri 13 Tambun Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Tita. Apa kabarnya hari ini, Bu Reni? Alhamdulillah baik, tapi sedikit dan hidup karena mau observasi nih. Tegang ya, Bu Reni ya? Jangan tegang ya. Ayo kita tarik nafas dulu sebentar ya, Bu Reni ya, supaya lebih rileks lagi. Oke. Sudah? Ya, sudah. Lebih nyaman sekarang? Sudah lebih rileks. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai observer Bu Reni ya. Hari ini kita akan melakukan observasi. Bu Reni akan melakukan coaching, kegiatan coaching dengan siapa, Bu Reni? Dengan rekan saya, Pak Sandi. Oke, dengan Pak Sandi ya. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaiannya, Bu Reni. Nah, di sini ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama adalah prinsip coaching, kemudian yang kedua kompetensi grup coaching, yang ketiga adalah alur prinsip. Yang pertama prinsip coaching itu sendiri ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, yang kedua ini ada kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian selanjutnya ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Reni. Nah, dalam melakukan coaching sendiri, Bu Reni juga harus melakukan alur delta. Alur delta itu sendiri yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, ketiganya ini Bu Reni harus terapkan di dalam kegiatan coaching ya Bu Reni ya. Nah, selanjutnya sebelum memulai kegiatan coaching, saya ingin bertanya kepada Bu Reni ya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Reni sendiri dalam kegiatan coaching? Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi itu yang saya inginkan gitu ya. Dari kompetensi yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua menanya secara aktif. Yang ketiga yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bu Reni ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih, bagian kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik itu yang mana ya Bu Reni? Kalau saya lebih kepada mendengar aktif. Jadi Bu Reni ingin saya mengamati mengenai mendengar aktif dari Bu Reni sendiri ya. Betul. Karena dengan mendengarkan aktif, coach sendiri tentunya akan merasa lebih nyaman dan mau menyampaikan kendala-kendala atau permasalahan serta bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dalam menemukan solusi. Jadi intinya bisa menggali semua informasi yang punya sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi sendiri ya. Nah, selanjutnya Bu Reni, kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Reni sendiri apa? Saya ingin setelah saya melakukan coaching ini, saya merasa ada kepuasan dari coaching yang saya coaching gitu. Jadi akan muncullah ide-ide kreatif, solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke, nah itu semua persiapannya sudah mantap nih Bu Reni ya untuk melakukan coaching ini sendiri. Bismillah, insya Allah. Oke, berarti sudah siap ya melakukan coaching ya. Silakan Bu Reni melakukan coaching. Semoga semua rencana yang telah Bu Reni siapkan untuk
ini bisa berjalan baik dan sesuai harapan. Silakan melakukan coaching. Semangat Bu Reni. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak Sandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Pak Sandi, hari ini kita ada jadwal coaching ya? Iya, Oke, betul. bagaimana, sudah ready ya? Siap. Oke, Alhamdulillah. Pak Sandi, saya sedikit bertanya, kira-kira untuk coaching hari ini tuh tujuan kita apa ya? Sebenarnya saya minta bantu Ibu ya untuk mencarikan solusi nih atas permasalahan yang saya alami nih terkait ada beberapa siswa yang tidak termotivasi atau istilahnya malas-malasan gitu Bu dalam pelajaran bahasa Inggris itu di kelas saya. Oh, Iya. gitu ya. Jadi memang ada sedikit kondisi yang kurang bersemangat untuk anak-anak ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah, dari permasalahan ini, apakah Bapak sudah mencari tahu apa yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat? Iya sih sebenarnya saya sudah cari tahu Bu. Ternyata setelah saya tanya, setelah saya melakukan pendekatan gitu kan langsung ke anak-anak bahwa pelajaran bahasa Inggris itu katanya susah, pakai bahasa asing, terus banyak juga teks-teksnya itu panjang-panjang gitu kata. Jadi mereka, aduh gimana ya males nih gitu kan. Nah seperti itu ternyata. Oh begitu. Terus Iya. apa yang sudah Pak Sandi lakukan tuh dengan adanya kondisi yang terjadi di kelas seperti itu? Sebenarnya yang sudah saya lakukan masih menggunakan teknik diskusi ya. Diskusi itu emang ternyata tidak selamanya tidak selamanya bisa berhasil gitu kan. Kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan lain gitu nampaknya Ibu ya. Cuman saya masih bingung ini pendekatannya gimana gitu loh Bu. Oh gitu Iya. ya. Jadi Bapak sudah melakukan untuk pendekatan tadi diskusi ya. Iya. Tapi ternyata belum efektif. Belum gitu ya. efektif, Bu. Nah, kira-kira ada nggak solusi selain itu yang menurut Bapak bisa juga atau yang belum Bapak terapkan di kelas? Selain diskusi kan mungkin ada beberapa banyak metode dari pengalaman-pengalaman selama ini Bapak mengajar. Iya betul. Kita kan saya kan sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Saya coba ke beberapa kelas dan itu ternyata nampaknya kayaknya berhasil ya Bu ya. Ntar saya akan coba menggunakan ini Bu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan menggunakan kompetensi sosial emosional juga. Nah, nanti kita di situ bisa menggunakan berbagai macam variasi konten, variasi proses dan variasi produknya Bu seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Berarti sudah muncul ya Iya. bahwa ingin melakukan berdiferensiasi gitu ya. Iya. Nah, menurut Bapak ini apakah dilakukan nanti akan efektif untuk anak-anak di mata pelajaran bahasa Inggris? Iya, kalau menurut saya kemungkinan akan efektif ya Bu ya, Iya. gitu. Kalau Dilihat dari mana tuh dibilang efektifnya? lihat dari efektif itu anak-anak itu lebih antusias. Sebagian sekolah itu lebih antusias dalam belajar. Jadi mereka mau belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu loh. Jadi motivasinya muncul gitu ya Iya, Pak ya? motivasinya Oh, muncul sendiri. Jadi nggak kita harus tekan harus seperti ini, enggak. Jadi mereka bebas untuk melakukan pilihan tugasnya seperti apa gitu. wah, keren banget ya. Oke, Iya. nah setelah tahu nih kira-kira kita mau melakukan apa gitu ya untuk anak-anak biar anak-anak semangat, kira-kira pembelajaran ini akan Bapak lakukan kapan tuh atau sudah mulai mau diaplikasikan kepada anak-anak, aplikasikan itu kapan? Iya, kalau bisa mah saya pengennya secepatnya Bu, secepatnya ada perubahan untuk terutama untuk yang anak-anak yang ini yang kurang bersemangat, kurang termotivasi, masih malas-malas gitu ya. Saya akan coba gitu. Nah, alhamdulillah ya ternyata sekarang setelah berdiskusi bagaimana nih perasaan Pak Sandi nih setelah kita coaching beberapa menit berkaitan Iya. dengan permasalahan Pak Sandi. Saya mulai merasakan apa ya lega gitu kan. Oh, ternyata saya punya gini solusi seperti ini gitu ya, alternatif seperti ini untuk menyelesaikan masalah misalkan hambatan-hambatan anak-anak yang sangat luar biasa rajinnya gitu ya Bu. Iya Ya, gitu. siap, Jadi siap. dan mungkin dengan pendekatan ini semoga berhasil ya, sesuai dengan harapan saya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah mulai merasa lebih yakin ya Pak ya dengan apa yang mau akan kita lakukan gitu ya. Dengan mudah-mudahan di sini dengan Bapak punya ide, solusi untuk memecahkan masalah yang tadi sudah Bapak rasakan sendiri ya. Itu mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan juga
bisa manfaat untuk anak-anak di depannya. Amin. Oke, mungkin itu ya Pak Sandi ya. Terima kasih untuk coaching hari ini. Terima kasih banyak Bu Iya. telah membantu. Siap, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Reni ya, sudah selesai kegiatan coachingnya tadi. Alhamdulillah sudah. Sudah lega Bu? Sudah lega. Alhamdulillah ya Bu Reni ya. Nah setelah kegiatan coaching tadi, saya akan memberikan Bu Reni beberapa pertanyaan ya. Nah Bu Reni, kira-kira apa aja ya yang sudah Ibu lakukan tadi saat kegiatan coaching? Saya sudah melakukan alutika saat saya berdiskusi coaching dengan coach. Salah satunya diantaranya saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching sendiri, mengidentifikasi masalah, rencana aksi juga akan menjawab coaching dan sudah menemukan solusi-solusinya. Oke, jadi semua alutikanya sudah lengkap ya Bu ya, sudah terlaksana dengan baik dan lengkap. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Menurut hasil observasi yang saya catat di sini, prinsip-prinsip coaching sendiri mulai dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi semuanya tadi sudah dilaksanakan ketika kegiatan coaching, yaitu Burani mampu membuat kemitraan dengan coachingnya, kemudian Burani mampu melakukan proses coaching ini dengan kreatif ya Bu ya. Kemudian Burani sendiri sebagai coach mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip ini sudah bagus sekali Burani tergali dan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk kompetensi sendiri tadi juga ada beberapa kompetensi yang sudah tercapai ya Burani ya. Bagus sekali, yaitu mendengarkan dengan aktif, Burani mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coachnya, kemudian juga Burani mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini sendiri mampu mengeluarkan unek-uneknya dan permasalahannya sehingga Burani sendiri menggali permasalahan dari coaching sendiri. Namun ada beberapa kurangnya Burani dari kegiatan coaching tadi. Menurut Burani sendiri kompetensi apa ya yang tadi masih kurang menurut Burani sendiri? Kalau menurut saya sepertinya presence ya, yaitu kehadiran penuh ya, karena saat coachnya datang saya hanya menyapa saja gitu dan saya lihat kondisinya baik-baik saja gitu. Oke, iya. Jadi itu ya Bu ya yang masih perlu dikembangkan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya apa nih yang akan Burani lakukan untuk mengembangkan potensi ini yang perlu dikembangkan ya? Saya akan belajar terus berlatih lagi untuk menjadi coach yang baik, dan tentunya untuk kompetensi yang masih kurang saya akan lebih tingkatkan ya, terutama dalam kehadiran penuh. Gitu. Saya coba nanti untuk lebih belajar dengan teknik stop agar nanti saya bisa lebih membuat rileks coach saya dan mampu mengeluarkan segala permasalahannya tanpa ada merasa keterpaksaan atau apa, jadi bikin rileks deh, lebih nyaman gitu. Jadi Burani akan mengembangkan lagi kompetensi bisnisnya ya sebenarnya kehadiran penuhnya. Oke. Semoga kedepannya Burani bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Burani ya, dan saya harap Burani juga kedepannya terus mengembangkan pengetahuannya bahwasanya mengenai kegiatan coach ini, karena kegiatan coach ini kan sangat bermanfaat ya buat rekan sejawat kita tentunya, agar mereka mampu menemukan masalah mereka, solusi atas masalah mereka sendiri. Untuk kedepannya semoga Burani dapat melakukan coaching yang jauh lebih baik lagi dan semua kompetensinya dapat meningkat jauh lebih drastis daripada sekarang ini ya Burani. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi ya Burani. Semangat Burani. Terima kasih Bu Tita.